Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in, dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 20 dan ini adalah video yang ke-80. Tanpa terasa kita sudah masuk di penutup muqaddimah, karena di kajian berikutnya sudah dimulai babus salat. Kita lanjutkan ke qauluhu bukratan wa ashiyan zarfani muta'alliqani bin nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, bukratan wa ashiyan, tegasnya lafaz bukratan wa ashiyan yaitu zorfani, keduanya adalah zorof zaman atau kalimat yang menunjukkan makna waktu. Bukratan artinya pagi hari, ashiyan artinya sore hari. Muta'alliqani, yang keduanya memiliki keterikatan bin nazri dengan lafaz an-nazri. Jadi bukratan wa ashiyan itu adalah zarab, dia punya ta'alluq. Ta'alluqnya adalah lafaz an-nazri. Jadi oleh melihat kepada zat Allah, bukratan wa ashiyan di pagi hari dan sore hari. Kita kembali ke ibarah Fathul Mu'in. Di sini adalah bin nazri ila wajhihil karim bukratan wa ashiyan. Kita lanjutkan. Wa'lam anna mahalla ru'yah al-jannah bila khilaf. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, anna mahalla ru'yati, kepada sesungguhnya tempat melihat zat Allah, yaitu al-jannatu, surga, bila khilafin, halnya tetap tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi ada konsensus atau ijma' yang menyatakan mahallur ru'yah huwa al-jannah, tempat untuk melihat zat Allah secara langsung adalah surga. Tapi tidak talazum aqli Allah bertempat tinggal di surga. Ini bisa dikiaskan dengan Menara Eiffel atau Menara Monas yang kita lihat di handphone. Misalnya kita buka YouTube, kemudian kita cari Menara Eiffel dan Menara Monas. Ada di situ perkembangannya, sejarahnya, dan kekiniannya bisa dipantau lewat handphone. Tetapi tidak berarti Menara Eiffel atau Menara Monas ini ada di dalam handphone kita. Jadi itu hanya mahallur ru'yah, tempat melihat saja. Karena dalam ilmu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qiyam bin nafsi, ay al-istighna anil mahal wal mukhassis. Allah tidak memerlukan mahal, tidak memerlukan makan,
dan tidak perlu kepada yang mukhassis. Kemudian wa takhtalifu bi ikhtilafi maratibin nas faminhum man yarahu fi mithlil jum'ati wal 'aid. Seperti halnya kita di dunia ada tingkatan-tingkatan, maka di akhirat juga, di surga juga ada tingkatannya. Ada tingkat paling tinggi, ada tingkat menengah, dan ada tingkat bawah. Dan dinisbatkan dengan mahalur ru'yah, tentu frekuensi sinyalnya bisa berbeda. Jadi watakhtalifu, dan bisa saja berbeda apa ar-ru'yah, biikhtilafi maratibin nasi, dengan berbedanya tingkatan-tingkatan manusia. Faminhum, maka yaitu tetap di antara sebagian nas, man adapun orang, misalnya kita ini orang-orang awam, yarahu yang melihat siapa manhu kepada Allah, fi mithlil jum'ati, dalam seukuran satu kali Jumat atau satu minggu, wal aidi, dan satu kali aid. Satu kali lebaran berarti satu tahun. Nah, ini kalau diumpamakan sinyalnya sinyal wifi yang biaya bulanannya 100.000. Jadi sinyalnya agak lola, sehingga frekuensinya cuma bisa seminggu sekali atau setahun sekali melihat kepada zat Allah. Bagaimana dengan para khawas wa ibadillah, di antaranya para aulia, para syuhada, dan para salihin. Wa minhum, dan yaitu tetap di antara sebagian nas, man adapun orang, yarahu yang melihat siapa manhu kepada zat Allah, kulla yaumin, di setiap hari. Ini luar biasa. Bukratan, di pagi hari, wa asyian, dan sore hari, wahum, dan adapun itu man yara kulla yaum, yaitu al-khawasu, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus. Jadi ada grade tertentu. Ada para aulia, para kekasih Allah, para syuhada, para salihin, para musannifin. Di situ kulla yaumin bukratan wa asyian, ini seolah-olah Syekh Zainuddin Al-Malibari memberikan kode dalam kitab Fathul Mu'in, bin nazri ila wajhihil karim bukratan wa asyian, artinya beliau sudah masuk ke kategori al-khawas. Wa minhum man la yazalu mustamirran fi syuhudi, ini lebih dahsyat lagi. Wa minhum, dan yaitu tetap di antara sebagian nas, man adapun orang, misalnya para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, la yazalu, yang tiada henti siapa man, yaitu mustamirran, istimrar artinya continue, berkelanjutan, tiada henti, fi syuhudi, di dalam maqam syahadah, selalu melihat kepada zat Allah di setiap detiknya. Hatta qala, sehingga berkata siapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang nisbat kepada kota Bustam. Kita kenalan dulu dengan Abu Yazid. Nama asli beliau adalah Taifur bin Isa bin Syarwasan Al-Bastami. Beliau lahir pada abad kedua Hijriah, yakni tahun 188 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Jadi masuknya kategori abad ketiga Hijriah. Beliau punya guru yang sangat luar biasa, Abu Yazid ini, di antaranya Zinnun al-Misri, kemudian ada Syaqiq al-Balkhi, ada Abu Turab an-Nakhshi, dan di antaranya juga Yahya bin Mu'adz ar-Razi.
sangat luar biasa sekali di sini. Guru-guru dari Abu Yazid sangat-sangat luar biasa. Inna lillahi khawasa min ibadi. Apa yang diucapkan oleh Abu Yazid, inna lillahi, kepada lafaz inna lillahi khawasa. Inna sesungguhnya lillahi yaitu tetap milik Allah. Siapa khawasa? Orang-orang khusus. Ini khawasa, ini segat muntahal jumu ya. Khawasiso fawa'ila. Wazannya dia nasob karena menjadi isim inna muakhar. Jadi inna amil tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini khobarnya muqaddam jar majrur lillahi, kemudian khawasa di sini nasab karena menjadi isim inna. Jadi tanpa tanwin di sini karena isim ghair munsharif. Jadi segat muntahal jumu. Segat muntahal jumu ini illatun wahidah tapi munazzalah baina illatan ya. Tapi diisinya ada dua, nyata jamak dan intihaiyah. Min ibadihi, yang tetap di antara hamba-hambanya Allah. Lau hajabahum, jika menghalangi siapa Allahum kepada khawas, fil jannati, di dalam surga, an ru'yatihi, oleh hijab, an ru'yatihi, dari melihat kepada zat Allah, sa'atan, 1 detik saja, dalam 1 detik, lastaghatsu, sungguh akan tingkoceak, orang Sunda temanya, lastaghatsu, sungguh akan meminta pertolongan siapa khawas, minal jannati, dari surga, wa na'imiha, dan kenikmatannya surga. Jadi tebetah cicing di surga lamun henteu bisa ningali ka zat Allah, gitu cerita nama. Kama yastagisu, seperti halnya meminta pertolongan siapa ahlun nari, penduduk neraka, minan nari, dari siksa neraka, wa azabiha, dan siksanya neraka dan azabnya neraka. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan Allah punya ada khawas di antara hamba-hambanya, sekiranya 1 detik saja dihalangi dari ru'yatullah, lastaghatsu minal jannah wa na'imiha, mereka akan memohon agar dikeluarkan dari surga ini, dari kenikmatannya ini. Kama yastaghitsu ahlun nar minan nar wa azabiha, seperti halnya penduduk neraka enggak betah tinggal di neraka dan segala azabnya. Jadi pengen masuk surga ya karena emang melihat zat Allah, itulah nikmat yang tertinggi. Sama seperti kita main ke kampung ya, misalnya desa apa nih, desa Sukamaju. Di desa Sukamaju ini ada seorang perempuan yang kita sayangi. Begitu kita masuk ke kampung tersebut, ternyata orangnya nggak ada di situ, sudah pindah rumah misal. Maka otomatis desa Sukamaju ini sudah tidak memiliki nilai spesial. Jadi B aja. Karena orang yang kita tuju tidak ada di situ. Itulah maksud daripada maqalah Abu Yazid, law hajabahum an ru'yah sa'atan lastaghatsu minal jannah wa na'imiha. Sudah enggak indah lagi surga kalau enggak ada kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala, ini penutup muqaddimah dari Sayyid Bakri. Fanas'aluhu, maka memohon siapa kami kepada Allah Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, ayyumatti'ana, bahwa memberikan anugerah siapa Allah kepada kami, wa ahlana, dan keluarga kami, wa ahbabana, dan orang-orang yang kami sayangi, kekasih-kekasih kami, wa sairal muslimin, dan seluruh umat Islam, oleh yumatti' bin nazri, dengan melihat ila wajhihi, kepada zatnya Allah al-karimi, yang maha mulia. Ini ada tawasul bijahi nabiyihi, dengan berkah pangkat
kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi afdhalus salat wa atammut taslim. Alaihi itu tetap atas Nabi Muhammad afdhalus salati, adapun paling utamanya rahmat yang diiringi dengan hormat, wa atammut taslimi dan paling sempurnanya keselamatan. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyumatti'ana wa ahlana wa ahbabana wa sairal muslimin binazri ila wajhil karim bijahi nabiyyi alaihi afdhalus salat wa atammut taslim. Itu penutup dari Said Bakri. Kita lanjutkan qauluhu amin. Adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, amina tegasnya lafaz amin di sini ada penutup doa. Ismu fi'lin yaitu bentuk isim fi'il, bimana istajib ya Allah, dengan mana istajib kabulkanlah doa kami ini ya Allahu wahai zat Allah. Jadi lafaz amin ini adalah isim fi'il amar. Kenapa dikatakan isim fi'il, bukan dikatakan fi'il, meskipun di situ ada makna hadath, pekerjaan, mengabulkan doa. Karena amin ini tidak menerima nun taukid. Dalam Alfiyah Ibnu Malik bait ke-14, wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusah wa hayyahal. Lamun aya kalimat nunduhkeun kana makna parentah tapi teu daek narima kana nun taukid atau teu daek narima kana nun jama niswah, maka eta nu kitu disebutna isim fi'il amar. Wa yajuzu jeung meunang ya, wa yajuzu sareng wenang fi dina eta lafaz amin naon al-madu dibaca panjang wal qasru jeung dibaca pondok. Wa tasdidu jeung tiasa oge di aosna nganggo tasdid. Wa in kana jeung sanajan aya naon al-musyaddadu anu dibaca tasdid eta yati bakal datang naon musyaddad bimakna qasidina, halnya makna qasidin bermaksudnya. Kumaha variasi maca amin aya 4. Wa yajuzu dan boleh bihi di dalam itu lafaz amin apa al-madu dibaca panjang hamzahnya amin, wal qasru dibaca pendek amin, wa tasdidu jeung dibaca tasdid amin, jadi mim tasdid. Kemudian yang qasar amin, wa in kana qasar tapi tasdidnya, jadi dibacana amin. Kita ulangi, ada 4 ya. Yang pertama al-mad faqat, panjang saja amin. Yang kedua al-qasar faqat, pendek saja amin. Yang ketiga al-mad wa tasdid amin. Yang keempat al-qasr ma'a tasdid langsung saja amin, seperti itu. Wa in kana al-musyaddad, nanti ketiga dan keempat ini ya'ti bimakna qasidin, jadinya isim fa'il ya. Jadi amin. Jadi bentuknya masuk kepada fi'il, kepada isim fa'il, maknanya qasidina aminal baitul haram, yang bermaksud atau bertujuan ke Baitul Haram. Wallahu, dan adapun dan Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah, yaitu a'lamu, yang maha lebih mengetahui. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.